dia lebih tepatnya bukan mensuggest ya, tapi dia mengelolanya langsung. Nah, bahkan ada beberapa nasabah itu, bukan beberapa sih, ada satu lah aku lihat videonya itu, nasabahnya bilang bahwa dia itu nggak ngasih ke Joska itu user password tuh dia nggak kasih. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Nah, video kali ini agak berbeda ya, karena hari ini saya ada yang mendampingi, yaitu artis dari Hong Kong nih, yang adalah istri saya sendiri. Nah, perkenalan dong. Halo, nama saya Angel. Terima kasih ya guys sudah sering nonton video suami saya. Semoga selalu menginspirasi, mengedukasi, dan kalau kalian suka sama video-videonya suami saya, jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya itu ramai beberapa saat lalu ya, terutama di bidang konsultan keuangan, yaitu topik tentang Joska. Nah, beberapa saat ini kan Joska sedang heboh karena ada terkena kasus hukum segala macam, sampai Instagramnya ownernya yaitu Akar dan Instagram dari Joska sendiri itu di close ya. Nah, aktifkan dari Instagram. Terus kamu kan sering bilang kalau ada teman-temanmu itu yang ikut konsultasi keuangannya si Joska, terus ada yang sampai ke Jakarta tuh, ya kan? Belani ikut seminarnya si Joska. Nah, gimana sih pendapat mereka tentang Joska itu sendiri? Overall sih mereka merasa banyak terbantu ya sama Joska, apalagi ada salah satu temanku tuh yang sampai pakai jasa konsultan keuangannya Joska. Walaupun harganya cukup pricey, cuma dia merasa terbantu karena dia akhirnya bisa tahu nih pengeluaran bulanan, karena kan selalu dicek secara berkala sama Joskanya itu. Terus kalau yang untuk seminar-seminar itu juga Joska kan juga lumayan sering yang ngadain seminar. Nah, dia juga sempat masukin di salah satu platform yang terkenal, yaitu kalau boleh sebut merek Traveloka. Nah, dengan harga yang murah seperti itu, makanya banyak kan peminat-peminatnya sampai ke Jakarta juga teman-temanku. Nah, sekarang malah banyak teman-temanku yang malah bisa jadi financial planner karena dia sering ikut pelatihannya Joska, juga dia sering follow dari IG-nya Joska itu kan. IG-nya juga lumayan edukatif ya kalau Joska itu. Nah, tapi saya juga heran nih kenapa kok ternyata Joska itu sempat kena kasus seperti itu. Bahkan menurut saya itu cukup parah ya, sampai IG-nya yang sudah dibangun gitu besarnya, tiba-tiba 2 tahun hilang dari peredaran, sampai bahkan ke ranah kasus hukum. Menurut kamu gimana sih yang itu case-nya Joska itu? Jadi gini, Joska itu sebenarnya kan izinnya itu adalah konsultan keuangan. Nah, ketika kita izinnya itu konsultan keuangan, itu kita tidak boleh mengelola dana dari nasabah. Nah, kalau ini yang saya baca-baca dari artikel ya, sama saya lihat beberapa video-videonya dari nasabahnya, Joska ini mempunyai suatu program untuk membantu nasabah mengelola uang nasabah itu di saham. Nah, untuk perusahaan yang bisa seperti itu adalah perusahaan yang bergerak di manajer investasi. Biasanya itu bentuk produknya itu kayak reksadana. Nah, perusahaannya itu adalah aset manajemen. Kalau si Joska ini ternyata belum punya legalitas untuk mengelola dana, kemudian dia mengelola dana secara mengelola dananya nasabah, itu bisa terkena masalah gitu. Nah, itu adalah cikal bakal kenapa kok si Joska ini bisa kena kasus hukum. Padahal kan seharusnya kan nasabah tersebut menggunakan jasa Joska hanya untuk sebagai konsultannya dia. Nah, harusnya kan nasabah itu dikasih pilihan kan. Nah, kenapa kok sampai terjadi kasus seperti ini? Berarti kan Joska itu tidak memberikan pilihan tapi langsung mensuggestkan satu produk gitu ya maksudnya. Dia lebih tepatnya bukan mensuggest ya, tapi dia mengelolanya langsung. Nah, bahkan ada beberapa nasabah itu, bukan beberapa sih, ada satu lah aku lihat videonya itu, nasabahnya bilang bahwa dia itu nggak ngasih ke Joska itu user password tuh dia nggak kasih, tapi bisa ditradingkan lah sama si dari pihak si Joska. Nah, cuman si nasabah ini bilang dia dapat kontrak loh segala macam, ada legalitas. Jadi kemungkinan memang
dia ditawari nih oleh pihak Joska untuk jenis bukan konsultasi tapi jenisnya itu adalah pengelolaan dana. Nah, which is ini nih yang tidak boleh dilakukan kalau nggak punya legalitas perusahaannya. Itu yang kenanya itu di sananya sebenarnya. Cukup berani juga ya berarti ya Joska, apalagi saham yang diambil itu saham yang bahkan aku aja jujur pemain saham juga nggak ngerti itu saham luck itu apa, sampai akhirnya terjun bebas kayak gitu. Terus nasib nasabahnya gimana itu ya kira-kira? Nah, sekarang sih kan memang ada nasabahnya yang menempuh di jalur hukum kan, jadi mereka sih pasti berharap uangnya itu bisa dikembalikan. Nah, kalau masalah yang tentang saham luck itu terus terang saya pribadi melihat saham luck ini sebenarnya secara keuangan fundamental itu bukan perusahaan yang jelek banget yang merugi terus, itu enggak, dia masih laba. Tapi ketika si mungkin nasabahnya itu dibelikan itu di harga itu yang sudah terlalu tinggi. Soalnya tak lihat harga waktu IPO-nya itu sekitar 2018, harga IPO kan sekitar 200-an lah kurang lebih, terus naik itu sampai hampir 2000. Jadi naik itu 10 kali lipat. Terus nasabah itu dibelikan ada yang di 1600, ada yang pokoknya di 1000 lebih lah. Nah, di tahun ini kan turun sampai sekarang mungkin sekitar 200 atau 190-an gitu loh. Nah, waktu kejadian heboh itu nasabah itu di 300-an masih kan. Itu sudah loss-nya itu sekitar 70%-an. Nah, itu yang membuat nasabah itu merasa kenapa kok dibelikan saham ini ya, gitu loh. Harusnya sih kalau misalnya dia pilih sahamnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, kalaupun turun kayak masa pandemi kemarin harusnya nggak masalah, atau juga nanti pasti akan baik lagi karena kan sahamnya blue chip. Nah, ini saham yang dipilih ya seharusnya di dalam ekspektasi saya sebuah jasa konsultan keuangan kan harus wise ya dalam memilih sebuah emiten saham. Nah, tapi kan ini kan malah harusnya jasa konsultasi keuangan malah mengelola dana. Nah, itu kayak gitu tuh gimana? Ya sebenarnya walaupun dia membelikan saham yang bagus pun itu dia sudah pelanggarannya itu sudah ada. Ketika konsultan keuangan mengelola dana itu tidak peduli sama apapun itu sudah melanggar. Ya? Tapi kalau misalkan yang dikelola ini nih ternyata itu untung, ya mungkin nasabah itu juga nggak protes kan. Ya saya nasabah kayak gitu ya. Ketika untung nggak ada yang mau koar-koar, tapi begitu rugi wah langsung ribut nih. Padahal juga kan sebenarnya dia sendiri yang memutuskan untuk memilih Joska seperti itu. Ya. Mungkin dia secara awal nggak ngerti ya Joska bakalan kayak gitu. Itu ada kemungkinan juga. Jadi bahkan ada yang salah satu videonya itu dia bilang bahwa dia itu sebenarnya pengen cut loss. Saham luck itu pengen di cut loss gitu loh. Cut lossnya di angka berapa waktu? Wah, itu dia kalau seingat saya dia bilang tuh di Maret 2020 kan IHSG kan drop tajam tuh. Nah, dia itu pengen cut loss terus pengen diganti ke blue chip gitu loh. Cuman karena beberapa alasan akhirnya tuh nggak jadi gitu loh. Nah, saya tuh malah curiganya si Joska ini ada kayak semacam tuh dikerjain lah oleh bandarnya saham LUCK. Kita kan nggak bisa tahu tuh siapa bandarnya. Emang ya biasa kayak gitu. Ya bandar-bandaran itu ya selalu memberikan info dengan iming-iming sesuatu yang menggiurkan dengan harapan bahwa nanti kita ikut keretanya terus dia yang kebongkaran. Betul. Nah, kenapa ada karena si Joska tuh pernah memberi pernah berkata lah ke nasabah-nasabah yang dikelola sahamnya itu bahwa dia dapat info gitu loh bahwa saham luck ini kemungkinan tuh akan bisa naik lagi lah seperti itu. Nah, dari situ saya menangkap bahwa berarti dia ini ada kemungkinan, ya kasihan juga si Joska karena ada kemungkinan dia ini malah dikerjai loh sama si bandarnya. Nah, jadi si bandarnya mau lepas, Joskanya masukin nasabah-nasabahnya terus bandarnya kan lepas. Untuk di luaran sana berarti teman-teman harus hati-hati ya kalau misalnya ditawarin nih ada orang yang bilang saham ini harus dan pasti naik. Nah, itu kita harus tanya dulu. Betul. Benar nggak itu orang yang dipercaya nggak? Siapa tahu malah dia ini antek-anteknya bandar-bandar itu ataupun malah dia ini mau makan duitnya kalian. Jadi harus hati-hati ya. Nah, itu kalau yang aku baca itu
Joska ya, yang mana foundernya Akar ya namanya. Betul. Ya itu sampai kena kasus pencucian uang. Nah itu gimana ya, kan kasihan ya padahal ya. Kalau opini saya pribadi ya sebenarnya itu enggak ya. Kalau secara logika sih dia enggak melakukan pencucian uang. Sekarang sih itu kasusnya masih dalam penyelidikan ya. Belum diketok palu bahwa itu terbukti bersalah gitu loh. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu bukan pencucian uang. Ya murni kesalahan dari legalitas saja. Dia mengelola dana. Kenapa? Karena uangnya itu pun masih di rekeningnya nasabah. Jadi bukan uangnya itu ditaruh di rekeningnya PT-nya si Joska terus dikelola di sana, enggak. Uangnya itu di rekeningnya nasabah yang dibuatkan di sekuritas yang kerjasama lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan sempat Akarnya sempat menyangkalkan bahwa PT Amarta itu bukan salah satu bagian dari Joska. Nah akhirnya kan malah terbukti malah mereka itu foundernya itu juga ada di dalam PT Amarta itu. Gimana dong itu terus? Nah, kalau yang nyangkal itu aku belum terus terang aku belum lihat ya artikel ya yang dia menyangkal. Tapi kalau yang keterlibatan Amarta dengan yang si Akar itu memang ada yang artikel yang menyebutkan bahwa ya memang ada seperti itu. Jadi salah satu stakeholdernya itu ya si Akar itu sendiri, stakeholder dari Amarta. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalau untuk pengelolaan dana, nasabah ini ditawarkan kerjasamanya ini bukan dengan PT Joska tapi yang PT-nya yang Amarta itu. Seperti itu. Ada tahu nggak kelanjutan? Kan Joska ini kan udah besar dan banyak kan tenaga kerjanya Joska. Nah sekarang nasibnya mereka semua gimana? Apa jadi jadi pengangguran atau gimana? Ya kalau Biologic misalkan perusahaannya lagi kasus terus seperti ini dan dia memang izinnya kan di suspend kan, maksudnya dari pasar modal, maksudnya secara izin usaha perusahaannya itu kan kena disuruh stop dulu, otomatis ya nggak mungkin karyawannya bisa bekerja. Tapi sebenarnya saya sayang sekali gitu loh, soalnya dari media sosialnya si Joska itu informasi-informasi itu yang diberikan itu sebenarnya bagus, betul, sangat edukatif. Namun memang ada beberapa ya mungkin ada hater lah ya yang nggak suka karena kadang kontennya Joska itu ya agak kayak melebih-lebihkan gitu loh. Misalkan kayak dia bilang biaya persalinan itu nggak sampai sih 80 juta. Nah dia persalinan segala macam. Joska itu nulisnya 80 juta untuk persalinan. Wah itu kan sedikit menakut-nakutkan netizen ya. Ini netizen berpikiran ngapain sih seorang perencana keuangan ngasih data yang seperti itu, padahal seharusnya faktanya nggak sampai seperti itu. Nah itu kan bikin citra perencanaan keuangan jadi jelek. Padahal kita juga bergeraknya di dalam keuangan ya. Ya cuman kadang ya kita nggak bisa terlalu menyalahkan si Joska. Soalnya market itu sukanya itu yang heboh-heboh, iya kan? Kayak kalau nggak sesuatu yang nggak heboh itu ya nggak bisa viral gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu strategi pemasaran sih dari si Joska. Ya disayangkan lah. Instagramnya tuh udah rame banget kan. Dia salah satu yang paling banyak loh followernya. Dan dia saya sendiri pun juga ngikutin si Joska itu, iya Instagramnya gitu loh. Saya lihat tuh sebenarnya kontennya tuh bagus-bagus lah, berkualitas kayak gitu. Terus untuk nasabah yang sudah terlanjur mengikat kontrak nih, misalnya kayak kita ngasih jasa konsultasi keuangan diikat sampai 1 tahun. Nah sekarang gimana nih kondisi kayak gini? Joska kan harus tetap bertanggung jawab atau dia ngikutin untuk disuspend? Kalau saya sih terus terang nggak tahu pasti ya itu, karena itu kan dapurnya mereka. Cuman kalau misalnya saya ada di posisi Akar, saya pasti berusaha untuk survive gitu. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang terbantu itu banyak kan. Terbantu dengan pelayanan Joska itu banyak sekali. Nah, walaupun secara perusahaan disuspend, tapi kan sebenarnya Joska ini punya banyak financial planner kan, di dalamnya. Financial planner di dalamnya ini yang mungkin bisa membantu nasabah-nasabah yang sudah ada kontraknya. Cuma kalau kayak gitu tuh kan kasihan juga ya. Soalnya aku kan sempat lihat dari foundernya sendiri si Akal itu kan ada videonya tuh yang lagi viral, dia marah-marah dan sebagainya. Nah kalau menurut saya, kalau misalnya dari atasannya aja sudah sampai
seterguncang itu. Mana Ya. mungkin anak-anak buahnya bisa Ya. kerja dengan baik. Betul. Ya itu kita nggak ngerti ya, itu kejadian gimana. Karena itu kan audio kan. Audio, jadi kita nggak ngerti. Cuman memang menurut beberapa orang itu suaranya memang suaranya akar. Tapi kita kasus itu seperti apa kok sehingga dia bisa muntap emosi sampai ya beringas lah kayak gitu, kita juga nggak tahu. Tapi ya memang kasihan juga tim-tim di bawahnya, yang apalagi tim yang di bidang sosial medianya ya, itu sudah susah payah loh gedein dari nol cuman 3 tahun ya dia itu sampai gede seperti itu. Betul, guys. itu banyak banget Kita itu nyari follower 2000 aja sampai ya. Ya, mungkin dari kisah Joska ini kita itu bisa belajar kalau misalkan kita mau berinvestasi atau kan kita mau melakukan pembelian suatu produk, kita mesti tahu tentang kayak perusahaan ini apakah sudah ada izinnya seperti itu. Kalau konsultan keuangan sih nggak terlalu ribet ya. Kalau yang lebih ribet itu yang mengelola dana lah, atau dana perusahaan kita menampung dana, itu baru yang harus benar-benar kita periksa gitu loh. Tapi Joska sendiri kan terdaftar ya di OJK ya, sampai OJK pun turun tangan kan waktu itu untuk mensuspend. Ya kan lucu juga ya, maksudnya OJK lah dengan kasus ini langsung geraknya cepat sekali. Ya, soalnya kasus ini viral. Lebih tepatnya kasus ini ya, masuk kalau ke nggak salah media. sih kasus-kasus keuangan yang lain kan juga banyak yang viral, tapi ya segitu-segitu aja, nggak sampai segininya gitu loh. Ya mungkin ya ini kan Indonesia kan. Jadi ya mungkin Joska ini pun belum punya kekuatan yang kuat lah untuk membendung kalau kena masalah viral ini. Seperti itu sih. Jadi kasian juga ya. Ya sebenarnya sih kasihan lah. Walaupun memang dia ada kesalahan pun, yang pasti dia itu kalau mau mengembalikan kepercayaannya, dia itu harus ngembaliin semua uang nasabah yang dirugikan. Itu sudah salah satu step yang membuat nasabah itu bisa percaya lagi gitu loh. Terus dia harus branding lagi, branding image-nya dari nol. Mungkin dia mengakui kesalahan yang dia buat segala macam, itu orang tuh bakal lebih oh ya gitu loh, maksudnya lebih memaklumi lah. Tapi kan kayak gitu. Kalau dia ngembalikin dananya full kan seharusnya nggak bisa ya kan, itu kan beli saham. Nah sebenarnya kalau beli saham kan harusnya bisa untung bisa juga rugi. Nah kalau pasti untung kan nggak mungkin. Ya, nah ini kan masalahnya dia sudah ada kasus hukumnya ya. Jadi soalnya gini, kita nggak tahu isi kontraknya itu apa antara si Joska dengan si kliennya, itu kan kita nggak bisa tahu isi kontraknya seperti apa. Apakah ada memang perjanjian bahwa ini akan dijamin segala macem kayak gitu loh. Nah itu yang kalau saya sih mungkin di posisinya yang akar itu, saya akan berusaha itu menyelesaikan lah dengan cara ya mengembalikan lah hutang-hutangnya terpatah itu dicicil segala macam, sehingga mereka ini pelaporannya itu dicabut semua, nggak sampai kena kalau gitu. Seandainya di dalam bisnis financial planner itu konsultan keuangan itu yang benar itu yang seperti apa sih? Yang benar yang dibahas itu apa aja? Konsultan keuangan itu kan ada macam-macam ya. Karena dalam bidang keuangan sih yang terutama yang pertama itu paling basic itu adalah financial planning. Artinya bagaimana cara kita mengatur keuangan kita sehari-hari, mulai dari cash flow, perputaran uang kita harus positif, kemudian aset-aset kita, apakah aset kita itu ada yang produktif atau aset tidak produktif, segala macam. Hutang, kalau kita punya hutang, kita harus tahu hutang kita ini hutang yang produktif atau enggak. Nah itu yang pertama. Kemudian aspek yang kedua itu adalah untuk insurance, karena insurance sendiri itu termasuk dalam keuangan. Jadi kita punya uang banyak, kalau kita nggak punya perlindungan dari asuransi percuma, karena resiko sedikit ya uang kita bakal hilang semua. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah investment, tentu saja. Nah ini yang memang lagi banyak digandrungi sama orang-orang. Kenapa? Karena para milenial ini itu sudah mulai melek tentang investasi di usia muda. Kalau dulu mungkin orang tua kita itu sukanya itu beli emas, ya kan, beli properti, ada uang pokoknya beli emas, beli properti, sudah that's it. Sekarang kita punya saham,
kita punya reksadana, ya kan, obligasi, macam-macam, dan kita bisa beli itu online loh. Iya kan, orang mau beli itu simple, gampang banget, ya? Betul, simple. Nah itu yang membuat masyarakat Indonesia ini lebih melek tentang investasi, dan itu butuh ada orang yang secara independen tuh ngasih tahu gitu loh, ini loh produk ini plusnya apa, minusnya apa, produk ini apa kelebihan kekurangan. Nah, kurang lebih sih gambarannya seperti itu untuk konsultan keuangan. Menasihati kita ya, bagusnya itu sebenarnya gimana, tapi tidak menjerumuskan atau mematok, oh harus seperti ini, seperti itu. Betul, itu tugas financial planner ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada, kan sekarang ini lagi trennya itu orang saham ya. Orang beli saham itu lagi ngetren. Mungkin kalau saran saya pribadi, misalkan ada orang yang awam ya di dunia saham, terus dia nggak punya waktu untuk belajar atau nggak mau belajar, males lah. Dia sebaiknya itu beli itu kayak reksadana, dibandingkan dia beli dia ikut kayak misalkan ada temennya nawarin, aduh kamu taruh uang di aku nanti tak kelola gitu loh. Iya kalau orang ini punya kapabilitas, kalau enggak kan malah berabe. Nah daripada itu sudah taruh reksadana aja, walaupun reksadana itu ada kayak manajemen fee segala macam, cuman yang ngelola ini juga profesional ya. Tapi balik lagi kita harus tahu MI-nya ini siapa? Manajer investasinya itu harus yang abal-abal betul. Juga dimasukin yang goreng-goreng. Betul. Nah itu kita harus tahu juga manajer investasinya dan produknya. Paling simple sih yang kalau aku sendiri, yang pertama kita lihat aja track recordnya selama beberapa tahun. Nah apakah fund produk reksadananya ini kinerjanya oke. Terus yang kedua, dana kelolaannya ini apakah cukup besar. Karena misalkan dana kelolaannya cuma kecil, kalau misalnya diambil banyak, diras, itu bisa nggak kuat likuiditasnya. Kayak gitu. Dan yang ketiga itu kita lihat tuh portfolio dalamnya ini isinya apa. Reksadana itu enaknya itu kita bisa akses dalamnya. Itu ternyata reksadana A ini isinya saham BCA, BRI apa, itu kita bisa lihat sampai top 5-nya. Itu yang kita perlu ketahui kalau kita membeli reksadana. Kayak gitu. Kalau untuk produk insurance kan juga ada toh di dalam bagian kalau misalnya nasabah mau nanyain di perencanaan keuangannya dia. Nah itu apa aja sih yang biasanya ditanyain sama nasabah? Kalau insurance sih pada umumnya itu orang Indonesia ini mindset tentang asuransinya ini masih belum seperti di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu orang sudah ngerti, aku kalau punya hutang aku harus beli asuransi jiwa. Kenapa? Misalkan aku punya hutang 5M, aku harus punya UP jiwa, uang pertanggungan jiwa sebanyak 5M. Ketika ada resiko meninggal dunia, anakku, istriku nggak tak warisi hutang. Nah itu mereka sudah tahu. Nah kalau di Indonesia ini sebenarnya paling simpel itu adalah untuk kesehatan dulu. Kayak berobat kalau misalnya kita ada resiko sakit terus ke rumah gitu. Betul, ya. Itu paling simpel. Terus yang kedua itu adalah untuk sakit kritis. Nah ini sebenarnya menurut saya yang paling penting itu malah di sakit kritis. Kenapa? Karena kalau orang kena sakit demam berdarah misalkan, masuk rumah sakit kan, mungkin habis 10-15 juta, tapi dia itu sebenarnya bisa bayar gitu. Tapi kalau orang ini misalkan sakit amit-amit ya, cancer ya, itu biayanya tuh nggak mungkin 10-15 juta kan, bisa-bisa ratusan atau M gitu. Nah itu menurut saya yang paling penting, karena basicnya produk asuransi itu cuma ada 3 atau 4 lah, uang pertanggungan jiwa, kartu berobat sakit kritis, sama kecelakaan. Sudah cuma 4 itu aja, dan kecelakaan ini lebih jarang lah dipakai sama orang. Nah berarti karena kita udah baca dari kasusnya Juska, jadi kita juga kan membedah ya produk-produk yang ada di dalam, kalau yang ada di dalam jasa konsultasi keuangan itu dibedah semua. Nah dari Ibu sendiri nih, gimana nih kalau misalnya nasabah banyak yang tanya nih tentang aku nih dengan kondisi keuanganku ini seperti ini, aku harus gimana? Nah biasanya dari Primakor sendiri sebagai jasa konsultasi keuangan itu apa yang dilakukan itu apa duluan gitu untuk membedahnya? Ya, yang
Terutama yang pertama itu pasti kita harus fact finding dulu ya. Karena setiap orang yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai permasalahan keuangan itu berbeda-beda. Atau orang yang mempunyai permasalahan tuh, aku ini kerja sudah 10 tahun tapi aku kok gak bisa beli aset. Itu ada. Ada orang yang merasa aku ini dulu gajiku 10 juta. Sekarang gajiku ini 20 juta. Tapi utang kartu kreditku ini lebih besar lagi loh di saat aku 20 juta. Nah, itu yang harus kita bedah. Nanti dari situ, jadi kita perlu beberapa mungkin 2-3 kali pertemuan pertama itu kita akan mengkorek data terlebih dahulu. Berarti harus continue ya. Betul. Pertama cuma cari datanya. Betul. Dari situ nanti kita compile, kita analisa kira-kira apa yang kesalahan dalam pengaturan keuangannya. Nah, sesudah itu kan kita biasanya ada 1 tahun ya kontraknya. Nah, nanti nasabah itu kita monitoring setiap bulannya. Sehingga kalau misalkan tujuannya adalah supaya dia bisa berinvestasi, misalkan dia beli aset, itu dalam waktu berapa tahun itu benar-benar bisa tercapai. Itu tugas kita untuk memonitoring. Selain cuma kasih konsultasi, kita juga harus monitoring. Itu yang kita lakukan seperti Pantes itu. Ya kalau yang salah satu nasabahnya Joska yang tempo hari marah-marah itu kan karena dia bilang ini duit dana pendidikan anak saya investasikan di Joska dengan harapan nanti berapa tahun bisa saya gunakan untuk dana pendidikan. Lah ini bukan malah bertambah malah jadi minus. Nah akhirnya dia marah. Nah seperti itu kita sebagai jasa konsultasi keuangan kita kan akhirnya belajar ya dari kesalahan yang dilakukan Joska. Jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan yaitu menjerumuskan nasabah bukan malah membantu, karena tujuan awal kita kan harusnya membantu, bukan membantu malah menyusahkan orang. Itu kan sungguh-sungguh sangat patetik ya kayak gitu. Nah, terus setelah tahu fact finding, tahu tujuannya harusnya apa, nah terus biasanya apa yang dilakukan? Ini kita kasih bocoran-bocorannya sedikit, biasanya berbayar loh. Jadi kita setelah kita punya fact finding data-datanya, kita akan compiling. Nah kita analisa, nanti kita itu akan buatkan itu semacam sistem atau apa ya, reviewnya. Nah dari review itu nanti nasabah harus tahu. Oh ternyata dalam keuangan aku harus menyiapkan misalkan rekening A untuk ini, terus misalnya rekening B ini hanya boleh dipakai untuk ini segala macam, terus persentasenya berapa segala macam, sehingga mereka itu jadi mengerti. Ketika aku terima uang, ya kan, uang ini harus tak larikan kemana, itu mereka tahu dan mereka punya pencatatan yang benar. Jadi ketika akhir bulan kita kan kontrol mereka nih, kita bisa tracking langsung. Oh kamu benar-benar melakukan apa yang diplanningkan seperti itu. Nah, ketika nasabah melakukan sesuai dengan yang diplanningkan terus-menerus, yaitu tujuan dari financial sendiri, kayak gitu. Maka tujuan keuangannya itu pasti tercapai, kayak gitu. Jadi kita itu melatih supaya customer kita, klien kita itu mempunyai habit yang benar dalam mengelola keuangan. Itu tujuan kita. Berarti seperti itu. Semua perencanaan keuangan itu seperti Joska, jadi nggak boleh disamaratakan ya. Jadi jangan sampai image-nya financial planner itu jadi buruk gara-gara satu perusahaan yang jatuh atau terkena sebuah musibah. Nah bagi kita juga Joska itu juga kena musibah ya. Mungkin awalnya dia nggak punya niatan seperti itu, tapi karena dia juga tertipu atau entahlah apa itu ya, akhirnya dia juga harus mengalami sebuah yang namanya risiko. Nah kita sebagai nasabah atau juga kita di pihak financial planner harus benar-benar wise ya dalam menghadapi semuanya ini. Nggak semua itu buruk tapi ya nggak semuanya itu baik dan harus kita terima mentah-mentah. Betul kan? Ya, karena di Indonesia sendiri ini sebenarnya profesi financial planner ini masih belum terlalu umum gitu loh. Kalau di luar negeri itu sudah berkembang sekali, banyak lah. Kayak dulu Donald Trump itu tuh financial planner-nya Mike Tyson. Wow. Mike Tyson sempat jadi petinju yang terkaya. Nah itu, tapi begitu enggak ya sudah Mike Tyson akhirnya gaya hidupnya bankrupt. Malah Donald Trump yang jadi presiden. Iya. Nah, dari situ kita kan ngerti ya bahwa
perencanaan keuangan itu sangat menentukan Betul. hidupnya kita juga. Ya bukannya apa, cuma kalau misalnya dalam gaya hidupnya kita nggak tahu nih uang yang kita terima ternyata keluar dari hal-hal yang sepele-sepele tapi banyak, lama-lama juga habis juga, nggak bisa kita nabung. Tapi kalau kita dikontrol tiap bulannya, ada yang memantau dengan tenaga independen ya, maksudnya kalau kita cuma ngontrol sendiri kadang-kadang kita kan nggak disiplin gitu. Ya, Nah betul. kalau ada pihak independen yang ngontrol, paling mau nggak mau kan kita harus setor data nih. Nah, kalau setor data kita kan harus open sama tenaga yang sudah kita hire untuk mengatur keuangan kita, dipantau terus. Nah, gitu. Jangan khawatir juga karena semua data-data itu kan pasti dirahasiakan ya. Karena juga banyak loh orang-orang yang bilang financial planner tuh susah lakunya. Kenapa? Karena nasabah kan harus open kan, klien kan harus open. Nah, nggak banyak orang tuh yang mau open. Memang betul itu tantangan dari financial planner yang ada di Indonesia. Kayak gitu sih. Tapi kan kalau mau bicara open atau tidak kan dari segi pajak juga, kalau kita ngurus pajak kan juga kita harus open. Iya, betul. Mungkin kan kalau kita sembunyi-sembunyi. Iya. Ya sama lah dalam hal untuk perencanaan keuangan, ya mau nggak mau kita tetap harus open lah untuk dapat mencapai apa yang kita harapkan kan. Ya betul seperti itu. Ya sekarang memang anak-anak muda itu milenial tuh sudah banyak yang melek tentang pengelola keuangan gitu. Kan tapi ya banyak juga yang saya sih paling sering itu ngasih ilustrasi gini. Kalau anak muda itu kan sukanya ngopi kan. Misalnya dia beli Starbucks gomban 50.000. Nah saya sering bilang untuk anak milenial itu mindsetnya tuh supaya gini loh. Daripada setiap hari beli Starbucks 50.000, mending beli satu lot saham Pakuwon. Jadi kamu ke Pakuwon, ke PTC ya, misalkan nih, kamu ini sebagai pemiliknya juga dari Pakuwon. Daripada kamu ke sana beli Starbucks, mending udah beli yang murah-murah aja, tapi kamu beli satu lot. Setiap mau beli Starbucks, ingat beli satu lot. Kecuali kalau memang urgent ya untuk bisnis ya sudah. Dan kan harganya Pakuwon kan satu lembar aja cuma harganya 400 ya. Satu lembar ya. Kalau satu lembar 400 berarti 400 kali 100 itu sama dengan satu lot saham Pakuwon, sekitar 40.000. Murah banget kan? Murah. Nah, sama dengan harga satu Starbucks, tapi Starbucks habis langsung diminum. Nah, ini kalau dia naik dan bisa membagikan dividen, kita juga dapat terima. Nah, apa ruginya kalau kita nyisihkan dana sedikit aja untuk nabung sebuah saham yang memang bagus ya. Jangan sampai kayak kasusnya Joska dibelikan saham yang nggak jelas. Nah, itu kan juga salah juga kayak gitu. Ya, nah kita sih memang ada juga yang untuk konsultasi saham. Jadi kita memang mengajarkan ke klien-klien kita itu bagaimana sih cara memilih saham sesuai dengan profil resiko mereka. Kan tiap orang tuh punya profil risk berbeda-beda ya. Ada yang sukanya agresif, aku pokoknya pengennya cuan harus gede. Nah, ada yang aku pokoknya yang aman-aman aja, aku suka yang tiap tahun dapat dividen. Nah, itu kita bisa bantu juga gitu loh cara memilihnya. Kita ada produk untuk program konsultasi saham. Tapi ini nggak mengelola dananya orang ya. Ya, kita benar-benar cuma untuk konsultasi ya. Misalnya ini kayak tipe orangnya seperti ini, lebih suka cocoknya yang ikut yang saham yang selalu bagi dividen tinggi, atau yang ini bisa untuk agresif dalam waktu dekat bisa menghasilkan cuan atau keuntungan yang tinggi. Jadi kita nggak mematok satu nama saham yang harus dibeli. Nah, itu kan kalau kayak gitu kita kan salah dalam hal perencanaan keuangan. Tapi kalau kita cuma ngasih tahu, oh ya saham ini itu bagus untuk disimpan jangka panjang karena dengan reason seperti ini, analisanya seperti ini. Nah, itu baru mungkin bisa diterima oleh nasabah ya. Tapi semua keputusan ada di tangan nasabah. Betul. Ya. Kita nggak berani. Kita nggak berani untuk mengelola dana nasabah karena ya apapun yang terjadi ya nasabah yang tahu sendiri resikonya dengan membeli sebuah produk seperti itu. Ya, tapi sebenarnya lucu loh,
2010 ya, waktu saya masih belum, maksudnya itu masih belum apa ya, belum menguasai tentang saham lah ya. Itu malah saya itu dipercaya untuk mengelola uangnya temen loh. Dan itu cuman temen gitu, jadi dia temen, terus dia kamu kan mau belajar saham tuh, ini udah tak kasih dana gitu loh. Lucu, 2010 ya. Iya. Dan dari sana itu tak belikan 3 saham. Nah ini saya pernah membahas video ini di video saya sebelumnya. Itu pengalaman dulu pertama-tama saham. Itu saya belikan saham itu BCA, NIKL sama Telkom kalau nggak salah. Ya 3 saham itu. Dari uangnya itu sekitar 6 atau 7 juta saya lupa, itu sampai 60 juta. Wow. Terakhir di 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Untung itu Juta ya. Gitu. Untung waktu itu kondisinya untung. Kalau rugi mungkin sama kayak enggak lah, itu kan temen itu. Dia yang minta ke saya nggak dapat apa-apa itu. Kayak gitu. Jadi mungkin ya ada banyak orang tuh juga yang melakukan hal itu, mengelolakan keuangan karena itu teman segala macam, itu apa ya, suatu yang wajar walaupun secara hukum kan abu-abu kan. Nah cuman memang apesnya si Joska ini, dia kan secara PT nggak boleh gitu. Ini anggapannya bukan yang dikenal gitu loh. Nah sedangkan yang di handle sama suami saya itu teman baiknya. Ya, jadi dulu, beda 2010 kasus itu. ya. Betul. Beda kasus. Jadi jangan sampai disamaratakan. Bukan berarti kita di dalam jasa konsultasi keuangan memberikan suggest ataupun memberikan layanan seperti itu. Enggak, karena kita enggak berani. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, kita belajar dari kasus kesalahannya Joska. Harus ada izin. Kita harus memiliki izin manajer investasi dan harus juga dalam berbentuk aset manajemen ya kalau mau mengelola keuangan seperti itu. Betul. Seperti itu gak gampang sih seperti itu ya. Betul. Kecuali kalau memang perorangan dan itu secara teman ya, teman sudah percaya banget. Ya udah ya, resikonya gimana ya, aku percaya kamu berkapabilitas, ya itu beda cerita. Tapi kalau hal yang ini yang dimaksudkan, kenapa kok Joska sampai bisa dituntut, karena dia sebenarnya tidak diharapkan bisa rugi sebenarnya. Nasabah itu nggak ngerti bahwa bakalan dimasukkan ke saham-saham yang gorengan seperti itu. Nah, Joskanya juga akarnya itu juga nggak ngerti kalau dia juga lagi ditipu mungkin ya, atau dia salah mempersepsikan bahwa saham yang diambil ini pasti bagus, jadi dia juga akhirnya jatuh seperti itu. Nah dari situ kita kan belajar, malah makin belajar, oh berarti di dalam financial planner kita nggak boleh yang namanya mensuggestkan ataupun menjerumuskan orang di dalam satu produk. Ya, nah ya kita pun belajarlah dari kasus Joska, dan ya kita berharap teman-teman tuh juga lebih selektif lah dalam memilih kayak produk investasi ataupun perencana keuangan, karena saya yakin lah kedepannya itu industri perencana keuangan ini sebenarnya itu bagus karena masih baru di Indonesia ini, dan banyak orang tuh yang butuh sekali gitu. Kalau setiap warga Indonesia itu punya perencanaan keuangan yang bagus, punya literasi keuangan, pemahaman yang bagus, tingkat kemiskinan itu bisa berkurang. Iya. Karena mereka mau keluarkan uang itu mereka sudah punya, berpikir. Saya cukup nggak dari cash flow yang saya punya, saya keluarkan untuk cicilan, saya keluarkan untuk biaya hidup, saya keluarkan untuk investasi, itu sudah seimbang nggak? Kalau misalnya belum seimbang ya mungkin dia akan berpikir 10 kali untuk membeli sesuatu yang nggak dipentingkan. Betul kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian ya video kali ini, semoga teman-teman dapat terbantu, dapat juga mendapat pengetahuan. Nah kalau teman-teman suka, teman-teman bisa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah bisa teman-teman juga kalau misalkan punya teman-teman yang lain, bisa bantu untuk sebarkan video ini, karena mungkin ada banyak orang di luar sana itu yang bisa dengan melihat video kita ini ya terbantu, terus mereka betul ya seperti itu. Oke, sampai di sini videonya ya. See you guys.